Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pimpinan cabang Muhammadiyah Kutu Arjo yang saya hormati, Ibu Bapak jamaah kajian rutin setiap pagi, kajian pagi Ramadan Masjid Darussalam rahimakumullah. Kalau di kampus ada juga kajian jam 6, tapi namanya kuliah subuh jam 6. Mungkin subuhnya jam setengah 6. enggak, tetap subuhnya biasa, cuman namanya kuliah subuh, kuliah tanpa SKS, kuliah tanpa sertifikat, tanpa ijazah, tapi insya Allah bernilai ibadah di sisi Allah. Namanya boleh beda, di sini kajian pagi, di sana kuliah subuh. Kita bersyukur hari ini bisa hadir dalam keadaan sehat. Saya agak sedikit suaranya mungkin kedengaran gitu. Semoga ibu-ibu sehat terus. Saya juga mohon doanya biar semakin sehat. Hari ini saya membatalkan 2 kajian. Satu udah positif dibatalkan dan sudah diterima voice note saya, biar yang dengar saya yakin bahwa saya lagi ada masalah, saya voice note. Nelpon kasihan, takut lagi tadarus, saya voice note dengan suara batuk-batuknya sisa, jadi kan meyakinkan dan nggak dibikin-bikin, emang lagi batuk. Hari ini jadwal saya ngajar perdana di Setikes PMK Purworejo, dilalah jam 8 sampai jam setengah 9. Saya sudah siap, tapi dengan begini gak sanggup saya. Sudah positif dan satu lagi positif saya tidak hadir. Terus satu lagi yang saya sedang berusaha menyampaikan bahwa saya tidak bisa, di rumah sakit Citrowardoyo. Gak enak depan dokter batuk-batuk, tapi belum dijawab. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda agung Rasulullah Muhammad, keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya yang setia. Semoga kita menjadi pengikut yang setia, sehingga kelak bisa berkumpul bersama beliau di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadi Muhammadiyah itu tujuan utamanya, paling pentingnya adalah tadi, agar diakui Kanjeng Nabi menjadi umatnya. Ibu-ibu biar nampak namanya Aisyah, sama biar diakui Kanjeng Nabi menjadi umatnya. Temanya lebih dekat dengan Allah, perbanyak doa. Yang buat Mas Mauludin. Ini Mas Mauludin ya generasi apa? Milenial. Seperti ini. Nanti kalau yang bikin anak SMA, temanya beda lagi. Walaupun isinya sama. Karena bahasanya beda generasi, beda gitu nih Bu. Tapi ini aja sudah bagus. Lebih dekat dengan Allah, perbanyak doa. Abad 21. Ini abad berapa Pak? 21 nih. Dijuluki dengan abad kecemasan. Banyak orang cemas. Jadi kalau ibu bangun sholat subuh, atau karena Ramadan bangun sahur, sholat subuh, berangkat ke sini dengan tenang, tuh udah nikmat yang luar biasa. Yang lain banyak yang cemas.
ditandai dengan berbagai bencana dan kemelut yang meresahkan hampir di semua lini kehidupan. Saya baca, baik pribadi maupun masyarakat, sehingga manusia dilanda oleh rasa kegelisahan dan ketakutan, gelisah dan takut. Karena itu, sebagai manusia, kita sangat mengharapkan kehidupan yang bermakna, yang merupakan dambaan bagi setiap manusia untuk meraih kebahagiaan tersebut. Untuk mencapai bahagia itu perlu adanya kerjasama yang baik antara doa, ikhtiar, dan kesadaran beragama. Doa, ikhtiar, dan kesadaran beragama. Ada yang bilang doa lebih penting dibanding ikhtiar. Ada yang bilang ikhtiar lebih penting dibanding doa. Ada yang bilang dua-duanya penting. Ada yang mengutamakan doa dibanding ikhtiar. Ada yang mengutamakan ikhtiar dibanding doa. Kita bagaimana? Kita ikhtiar dan kita berdoa. Sebab dengan kesadaran beragama, maka doa yang kita mohon kepada Allah semakin timbul rasa keyakinan dan ikhlas. Sehingga apapun yang dikerjakan, diusahakan, menimbulkan rasa optimis dan semangat dalam kehidupan. Jadi dengan doa, kerjanya semangat. Dengan ikhtiar, doanya mantap. Dengan kata lain, untuk mencapai tingkat kebahagiaan perlu adanya kerjasama antara kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual. Ini analisa tentang kondisi manusia abad 21. Ya, rodo serius saya ingin ambil dari sebuah tulisan. Nah, ini pembahasan kita. Keutamaan dan hikmah berdoa, hakikat dan syarat doa mustajab. Ibu sudah tahu, cuman ini refresh, diingatkan kembali. Refreshing itu tidak harus ke pantai, tidak harus ke gunung, tidak harus ke mall. Begini nih refreshing, merefresh ingatan kita, kesadaran kita. Ada berdoa dan harus tahu hal-hal yang membuat doa tertolak. Permasalahan seputar doa 5 gitu, waktunya 45 menit 1 SKS. Panitia nanti selesai Ramadan buat Pak, sertifikat peserta kajian pagi, ada yang 30 tiap hari datang, ada yang 29 gitu. Kalau enggak juga enggak apa-apa gitu. Saya kemarin tuh ini Bu, ditanya sertifikat haji. Saya cari-cari enggak ada. Yang lain ada, sertifikat pembimbing haji ada, visanya ada, titipan doa waktu saya haji ada, tapi bukti hajinya nggak ada. Saya cari-cari, saya ingat gambarnya. Saya pikir-pikir, memang kayaknya saya nggak nyimpen gitu. Kenapa? Ya haji kan urusan saya sama Allah. Kenapa harus ada ininya gitu kan? Itu. Jadi ada hal-hal yang kita sama Allah saja. Tapi ada hal-hal yang perlu kita ini. Kalau sertifikat pembimbing haji saya ada Pak, tapi kalau sertifikat haji saya nggak punya, hilang, karena nggak saya simpen kayaknya. Nah, keutamaan dan hikmah berdoa. 1, berdoa adalah ibadah, mentaati perintah Allah. Ani Nu'man bin Bashir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna du'a huwal ibadah. Doa itu ibadah. Jadi bukan cuma minta, ibadah. Kan enak, sudah minta dikasih, dinilai ibadah.
Bisa berdoa pun bagian dari nikmat Allah. Doa itu ibadah. Dikabul, tidak dikabul, urusan selanjutnya. Dan insya Allah tidak ada doa yang tidak dikabul. Dikabul semua. Cuman nanti bentuknya apa? Inna doa huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Lalu beliau membaca ayat, tsumma qara'a ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku akan mengabulkan. Allah janji. Berdoalah padaku, Allah mengabulkan. Ramadan ini isinya adalah pengabulan doa. Kalau tempat yang isinya pengabulan doa adalah Makkah, Madinah, di beberapa tempat. Cuman memang ada yang bilang, Pak, saya Ramadan kemarin doa minta ini, kok Ramadan sekarang belum Allah kabulkan? Saya haji tahun berapa minta ini, kok belum Allah kabulkan? Nah, perspektif kabulkan itu yang beda. Nanti di dalam ada, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan. Ini tambahannya tentang orang yang tidak mau berdoa. Allah nyebutnya sombong. Jadi Allah tuh gak suka sama orang yang gak pernah berdoa. Tapi nanti di dalam ada, jadi ini cuman pertama dulu, doa adalah ibadah, mentaati perintah Allah. Umar itu, ya Allah, terima kasih, saya bisa berdoa. Dan dia minta. Dan Umar disebut tidak terlalu peduli doanya dikabul apa tidak. Maksudnya, kalaupun di dunia tidak, dia malah berharap nanti di akhirat. Umar yang setelah Islam ibadahnya luar biasa. Umar itu di depan orang gagahnya luar biasa, beraninya luar biasa, tapi di atas sajadah Umar adalah manusia paling cengeng. Sajadahnya berisikan air mata. Dia selalu ingat dosa-dosanya yang lalu, bagaimana dia ingin membunuh Nabi, bagaimana dia menentang Islam, itu teringat terus. Tapi kalau di hadapan manusia dia paling gagah, tapi di hadapan Allah dia orang yang sering nangis. Maka pantas hari ini makamnya bersebelahan dengan makam Nabi. Orang yang pernah ingin membunuh Nabi itu hari ini makamnya bersebelahan dengan makam Nabi. Apa maknanya hari ini? Jangan nyinyir sama orang yang sekarang belum bagus ibadahnya. Jangan memandang sebelah mata orang yang hari ini masih ngawur kehidupannya. Siapa tahu pas dia nanti tobat jauh lebih hebat dibanding kita. Itu. Yang kedua, berdoa memurnikan tauhid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada mula kami menyembah dan hanya kepada mula kami mohon pertolongan. Memurnikan Allah yang nolong kita. Yang ngasih uang kita Allah, bukan kantor, bukan pemerintah. Yang ngasih kesehatan kita Allah, bukan rumah sakit, bukan dokter. Uang dokternya juga sakit kok. Yang ngasih kita uang bukan direktur di kantor kita. Uang direkturnya juga kadang-kadang duitnya habis kok. Siapa? Allah, itu yang paling penting. Fad'ullah mukhlishina lahuddin. Maka sembahlah Allah dengan memurnikan ibadah kepadanya. Jadi doa itu bukti tauhid. Sekali lagi, makanya Allah marah, murka kepada orang yang tidak pernah berdoa. Nah ini Bu, berdoa menjauhkan dari kesombongan dan murka Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man la yas'alhu yaghdab alaihi. Siapa yang tidak meminta kepada Allah, maka Allah murka. Orang kok nggak pernah minta, orang kok nggak pernah doa, Allah murka, Allah marah kepada orang yang seperti itu. Dan Allah senang kepada hambanya yang minta, apalagi sambil nangis.
memohonnya sungguh-sungguh. Saya baca tulisan bagus, kata tulisan itu jangan marah, kata sebuah tulisan yang ditulis oleh seseorang, jangan marah kalau ada temenmu yang menghubungi kamu cuman pas dia susah. Ada kan ibu? Jangan marah sama temenmu yang menghubungi kamu cuman pas dia susah. Kenapa bu? Karena kamu pun begitu sama Allah. Pas lagi susah baru sujud, baru nangis, kan kelakuannya sama. Jadi gambaran orang itu kepadamu, itu gambaranmu kepada Allah. Mintanya pas susah. Dan Allah sudah ngasih tahu, orang-orang manusia itu berdoa kepada aku, meminta kepada aku. Setelah aku angkat masalahnya, seolah-olah dia tidak pernah berdoa. Allah menyampaikan itu. Semoga kita bukan bagian dari yang seperti itu. Doa itu apapun posisinya doa. Tapi memang iya, kalau lagi ada masalah kan lebih mantep. Sholat kita nih khusyuk banget kalau lagi ada masalah. Fatihahnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Doanya, ya Allah, mohon dengan sangat ya Allah. Lagi ada masalah. Kalau nggak ada masalah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya emang gitu kita, kelakuan kita begitu. Jadi jangan marah kalau ada temenmu yang menghubungi kamu hanya pas lagi butuh. Itu gambaranmu kepada Allah. Saya bilang, ternyata gitu. Dan tentang teman dan sahabat, saya ada tulisan bagus juga Pak, senang saya. Definisi teman dan sahabat, tapi nggak didefinisikan, cuman menggambarkan. Teman itu ketika satu hari motormu mogok di tengah jalan dan kamu menghubungi dia, Mas, motorku rusak. Temanmu akan jawab, maaf ya, saya sedang sibuk. Teman. Kalau sahabat, nah, motormu rusak di tengah jalan, kamu hubungi sahabatmu, maka dia akan bilang, ngerepoti aja. Sherlock, paham bu? Ngerepoti aja, Sherlock. Dia ngomongnya begitu, tapi dia datang, sahabat berarti. Nah, teman kan banyak ini ya, mohon maaf, tidak bisa. Nah, teman. Kalau sahabat tadi, tolong bantuin saya. Kamu kapan gak ngerepoti saya? Tapi dorong. Ngomongnya itu tapi dorong, itu sahabat. Jadi bersyukurlah punya teman punya sahabat. Sambil ngomong tapi sambil dorong. Daripada yang tadi sopan banget, mohon maaf. Kan sopan banget. Mohon maaf ya, saya tidak bisa. Halus tapi nggak ngapa-ngapain, mendingan yang tadi. Aduh, motorku rusak. Sirong repotin pok. Sherlock kan dia datang, luar biasa itu. Ya semoga kita bertipe sahabat gitu ya Pak. Berdoa membuahkan pengharapan dan optimisme. Ad-duha, doa adalah senjata orang beriman. Senjatanya orang beriman. Pak Bu, Bapak Ibu, secara teori perang Badar, umat Islam kalah 300 lawan 1000. 300 pasukan yang terlatih cuman beberapa lawan 1000 pasukan yang terlatih dengan persenjataan lengkap, semua lengkap, persiapan lengkap, perang lawan 300 orang. Dan yang 300 ini sedang gak makan. Perang Badar itu bulan puasa ibu. Itu makanya kata Ustadz Adi Hidayat, hadis yang menyatakan tidurnya orang puasa ibadah itu apa? Palsu. Nabi perang
turutok katanya. Tapi saya baru bangun tidur juga, gitu ya. Cuman memang daripada gibah, mendingan tidur. Tapi ya jangan tidur terus. Jadi secara teori Perang Badar kalah umat Islam 300 lawan 1000. Nah ibu, karena lihat teori perang kalah, Nabi juga paham teori kalah secara teori. Maka Nabi keluarkan senjata pamungkas apa? Doa. Dan doa Nabi sangat terkenal. Saran saya, ibu nggak usah niru doa ini. Dan cuman sekali Nabi doa seperti itu. Apa kata Nabi? Ya Allah, menangkan pasukan ini. Sebab kalau kau tidak menangkan pasukan ini, tidak ada lagi orang menyembahmu setelah ini. Doanya Nabi pas perang Badar. Yang doa Nabi diaminkan malaikat sedang puasa di bulan Ramadan. 300 pasukan tidak terlatih, sedang tidak makan, sedang tidak minum, melawan pasukan dengan peralatan lengkap, dengan strategi militer luar biasa, dan yang 1000 kalah. Ini Bu, ya Allah, kalau kau tidak menangkan pasukan ini, maka tidak akan lagi ada yang menyembahmu setelah ini. Doanya Kanjeng Nabi, doa terakhir itu. Dan tidak pernah dalam sejarah beliau doa itu lagi. Jadi ibu gak usah doa kayak gitu. Nah ini Bu, ini Umar yang tadi saya sampaikan. Saya terlalu cepat tadi menyampaikan Umar. Kata Umar, aku tidak terobsesi dengan terkabulnya doaku, tapi aku terobsesi untuk bisa selalu berdoa. Karena ketika aku berdoa, aku langsung merasakan terkabulnya doa itu. Berdoa saja Umar sudah seneng, dan dia tidak peduli dikabulkan atau tidak. Level Umar sudah ke sana levelnya. Ya emang beda level kita sama level Umar. Ibadahnya luar biasa, doanya seperti ini. Kita ibadahnya biasa banget, doanya ya Allah mohon dengan sangat limpahkan yang melimpah dan cepat. Sholatnya cepat banget, rezekinya minta cepat juga dikasihnya. Ini doa mustajab, hakikat dan syarat. Janji Allah mengabulkan doanya. Allah berjanji, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, jawablah, aku dekat. Dalam hadis qudsi, aku lebih dekat daripada apa Bu? Urat leher. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa. Pasti aku mengabulkan permohonan orang berdoa. Apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Nah doa itu Ibu dikabul sama Allah, cuman dalam berbagai bentuk. Imma ayu ajillahu da'watuhu, disegerakan terkabul doanya tersebut, disegerakan. Ibu kan seringnya sore-sore ada yang ngirim panggang ayam. Ya Allah, tadi pas asar kebayang pengen panggang ayam, ada yang ngirim, berarti terkabul itu. Yang kedua, disimpan menjadi tabungannya di akhirat. Ini levelnya Umar, disimpan menjadi tabungannya di akhirat. Tapi kayaknya kita jarang ya yang posisi kedua ini. Pengennya yang pertama Ibu. Ya emang kelas kita kelas begitu.
Terus dialihkan dengan yang lebih baik dari yang diminta. Dialihkan kan sering. Dialihkan. Mungkin agak mirip. Saya itu ceramahnya Ustadz Somad itu senang saya. Satu yang saya tidak senang, kalau Ustadz Somad cerita tentang proses dia kuliah di Mesir, saya nggak senang itu. Kenapa? Karena dia cerita dengan ceria, dan kayaknya di tahun yang sama saya juga daftar ke Mesir. Cuman dia lolos, saya nggak lolos, kan sedih saya. Jadi ternyata saya kurang lebih satu angkatan sama Ustadz Somad. 99 saya daftar ke Mesir, diurus sendiri semuanya. Yakin saya lolos. Yakin saya. Pertama yang bikin saya yakin, kayaknya kalau tidak salah, direktur yang ngurusi itu anaknya di pondok saya, adik kelas saya. Saya minta nomor teleponnya. Bayangkan anak SMA nelpon direktur. Kata dia, besok datang ke Kemenag lantai 8. Kan di bawah menteri itu. Saya ke sana, Pak. Dari sana nanti ke ruang ini ya. Orang hormati saya karena yang ini direkturnya. Dirjen malah. Pas ujian, saya yakin yang uji orang Mesir, tapi guru saya di pondok. Dan yang saya baca kitab yang diajar beliau ke saya, makin mantap saya. Pas pengumuman saya nggak lolos. Orang yang pertama kali saya telepon ibu saya, Bu, maafinnya saya nggak lolos ke Mesir. Ibu saya nangis. Oh, ibu nangis? Maaf ya Bu, ibu sedih ya saya nggak lolos. Kata ibu, enggak. Kok ibu nangis? Kata ibu, Din maafin ibu ya. Loh kok ibu yang minta maaf? Yang minta maaf saya lah, nggak bikin ibu bangga, nggak lolos. Enggak. Kamu tahu kenapa nggak lulus? Tahu. Kenapa? Nilainya jelek, kalah dari yang lain. Kata ibu saya, enggak gimana? Ya kan nggak lolos karena nilainya di bawah berarti. Enggak, kata ibu saya, kamu pinter kok. Terus gimana Bu? Kamu tahu yang bikin kamu nggak lolos? Ibu. Emang ibu kenapa? Din, ibu bayangin kalau kamu lolos, kamu ke Mesir, 4 tahun kamu di sana, seperti yang kamu cerita. Ibu gak ketemu kamu 4 tahun. Adik-adikmu gimana? Jadi ibu mohon maaf ya, ibu yang bikin kamu gak lolos, ibu gak rela kamu berangkat. Ibu kenapa gak dari dulu bilang jangan gitu kan? Gak tega ibu bilangnya. Itu yang ibu saya. Terus saya sedih nggak lolos. Setelah saya tahu, saya tak sama sekali tidak sedih. Mungkin kalau saya ke Mesir, ya saya 11-12 lah sama Ustadz Somad lah. Tapi sekarang alhamdulillah anak adik-adik saya lulus semua, kuliah semua. Saya kan anak pertama ibu. Bapak saya sudah meninggal. Jadi alhamdulillah dengan saya nggak ke Mesir, 2 adik saya bisa kuliah bareng-bareng. Saya carikan beasiswa segala macam. Jadi mendingan sukses bareng sekeluarga daripada satu nonjol, yang lain ketinggalan. Ya ini pembelaan aja sebenarnya. Gak lolos mah gak lolos aja. Dan yang saya tidak sedih juga. Ternyata setelah saya jadi dosen, teman-teman saya dosen AIK kalau kumpul se Indonesia itu lulusan Mesir semua. Kan sama ujungnya. Jadi dosen AIK juga. Cuman muternya yang jauh. Yang lain muternya ke Mesir, ke sungai Sungai ini Laut Merah. Saya ke Purworejo, Bogowonto, Kalijering, wis lumayan. Toh ketemu juga teman-teman saya di mana-mana lulusan Mesir. Mintaraga, dosen UM Purwokerto, lulusan Mesir. Dokter Nurodin, mantan dekan Unima, lulusan Mesir. Ya sama-sama lah. Jadi yang bisa Allah ngasih jalannya yang beda gitu. Itu pembelaan aja sebenarnya. Orang lu selalu sebagai dia jangan banyak alasan gitu kan. Tapi tadi ibu tuh kalau iya, kalau enggak. Itu ibu. Jadi ibu gitu. Doa ibu tuh luar biasa makbul. Saya kalau ibu bilang iya, kok apa-apa gampang.
Kalau ibu bilang enggak, angel saya. Yang sekarang agak rasakan angel, saya sulit nyari rumah ibu. Sulit saya nyari rumah di Purworejo. Kenapa? Ibu saya nggak pengen saya punya rumah di Purworejo, pengen saya pulang ke sana gitu. Tapi pas di ujung kehidupan beliau, akhirnya saya robah, Bu, bagaimanapun saya tinggal di Purworejo. Izin ibu beli rumah di Purworejo. Insya Allah saya juga nanti punya rumah di kampung. Ibu saya bilang, iya, alhamdulillah Pak. Ya belum lama saya punya rumah, gitu kan. Jadi prosesnya punya rumah tuh lama saya. Kenapa? Ya ibu saya nggak ngizinin, dia nggak mau anaknya jauh dari tempat dia kan rata-rata kayak ibu juga kan. Ibu-ibu begitu sedunia, gitu nih. Pun ini berbagi cerita aja tentang kegagalan saya kayak Ustadz Somad gitu. Syarat dan kiat mustajab lainnya, mustajab karena waktu, karena keadaan, karena tempat. Ini ibu-ibu sudah hafal, cuman ini di-refresh. Karena waktu, setiap selesai sholat wajib, di belakang setiap selesai sholat wajib, silakan minta apa. Ketika sedang sujud, nah tentang sujud, kalau kata Profesor Quraish Shihab, minta apapun pas kalian sujud. Di Muhammadiyah yang terakhir tarjih baca doa pas sujud, kalaupun mau baca yang ada di Al-Quran itu. Ya, ini beda-beda nih tentang sujud pas ini. Ada yang mengatakan kalau pas sujud sholat wajib jangan, yang sholat sunnah iya, ya ini pilihan lah gitu ya, mana menurut ininya. Yang saya baca tarjih itu dulu boleh apa saja. Yang kedua, kemudian yang bahasa Arab, yang terakhir yang ada dalam Al-Quran. Kemudian antara azan dan iqamah itu makbul doanya insya Allah. Antara azan dan iqamah. Sepertiga mana yang terakhir, ibu pas sahur. Ibu pas sahur itu perbanyak bismillah, perbanyak istighfar. Wa fil ashari hum yastaghfirun, di antara ada kalimat itu. Dan yang di waktu sahur dia beristighfar. Silakan istighfarnya seperti apa sesuai kesukaan ibu. Astagfirullah boleh. Mau lengkap astagfirullahaladzim boleh. Asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah, as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar boleh. Tapi kalau baca itu bareng-bareng kesannya mau buka puasa bersama. Menurut saya siang-siang ngajak itu udah kayak buka puasa bersama. Karena dari kecil di radio kalau mau buka gitu bacanya. Saya apa waktu dari kecil, asyhadu alla ilaha illallah, astagfirullah, as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Habis itu Allahumma lakasumtu. Pak, yang benar mana sih Pak? Allahumma lakasumtu apa dahabaduma'u? Benar semua. Baca double-double nggak apa-apa. Saya bacanya double dulu. Setiap hari Jumat ada yang menyebut pas khutbah Jumat dan antara ketika khotib sedang duduk. Bapak-bapak jangan tidur pas khotib sedang duduk antara dua khutbah, doa di sana. Kenapa pesannya jangan tidur? Karena biasanya bapak-bapak kalau Jumatan tidur. Kalau nggak percaya, Jumat besok ibu tanya, Pak, tadi di Masjid Darussalam khotibnya sinten? Pijat ya, tahu dia, Pak Pujiono. Temanya apa? Takwa. Takwa tiap Jumat mesti takwa. Tapi temanya apa? Gitu. Kenapa bapak-bapak sering tidak tahu apa temanya? Karena yang bapak cari pas tahu ibu tempat favorit bapak-bapak pas sholat Jumat, tiang yang ada kipas anginnya. Itu paling nikmat sedunia itu. Makanya pas kata khotib, kalau di kampung pakai lagu,
ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih, sambil pakai tongkat, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau di Darussalam, ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu yang dibaca khatib. Tapi yang sampai ke telinga jamaah bukan itu, yakin. Apa? Nina bobo. Akhirnya ya itu penyakitnya. Apalagi Ramadan, siang-siang panas, ke masjid adem pakai AC, makin lengkap. Ketika hujan turun dengan lebat, ya ibu biasa doa ya, Allahumma shoyiban nafian. Itu doa umum, doa khususnya silakan minta apa saja. Doa pas lagi hujan. Setiap Ramadan, Ramadan. Lebih khusus lagi, siapa tiga doa yang tidak ditolak. Di antaranya orang yang sedang puasa. Lebih khusus lagi, waktu menjelang berbuka. Wah, luar biasa. Contoh riwayat mustajab waktu. Ini waktu, Ibu. Doa apa yang paling didengar? Maksudnya dikabulkan. Beliau bersabda di akhir malam dan setelah sholat wajib, wa duburi sholatil maktubah, jawfil lailil akhir, terakhir malam sama setelah sholat wajib. Ibu bisa semua. Akhir malam sahur, sholat wajib ya 5 waktu itu. Mustajab karena kondisinya musafir. Nah ini yang jarang kita lakukan. Musafir itu doanya dikabul. Mau apapun. Ya biasanya kalau mau piknik malas doa kan. Kalau mau takjiah baru doa. Musafir silakan doa. Minta apa saja. Di kereta, di bis, di pesawat, di kapal laut, berdoa. Ya doa pertama minta selamat. Tapi ada doa yang lain yang kita mungkin sedang kita butuhkan. Kondisi berpuasa sekarang, terzolimi, ibu tiba-tiba lagi jalan ada yang jotos, ya Allah, keluar tuh doanya. Saat sakit, nah ternyata saat sakit doanya makbul. Ya kita kalau sakit jarang doa, Ibu. Bismillah sekarang doa. Kondisinya berkesambungnya perang. Walaupun makbul, semoga gak usah yang ini. Jangan ya Allah, moga-moga Indonesia perang ya Allah, biar doanya makbul ya Allah. Iya, walaupun makbul, tapi semoga enggak gitu. Yang lain aja, musafir kan sudah makbul. Puasa, terdolimi, sakit. Zaman di Ponegoro, zaman Imam Bonjol, pemimpin yang adil, doanya makbul. Pemimpin apapun, pemimpin PCM, pemimpin PDM, pemimpin negara, pemimpin yang lain. Doa orang tua kepada anaknya, ini paling jos, paling mantap, bahasa Jawa paling mandi. Doa orang tua kepada anaknya. Ibu saya tuh Bu, pas saya pulang selesai wisuda, kata ibu saya, Din, kamu waktu berangkat nggak kayak yang lain. Alhamdulillah pulangnya kayak yang lain. Saya ingat ibu saya bilang gitu selesai saya di wisuda. Pas berangkat nggak seperti yang lain, pas pulang seperti yang lain. Saya berangkat pondok Ibu, yang lain tuh diantar rombongan. Saya 3 bulan saya di pondok, ibu saya nggak tahu pondok saya di mana. Nggak ngerti ibu saya. 3 bulan baru beliau niliki. Dan selama 3 bulan mbah saya nggak bisa makan. Mbah saya lebih dekat dengan saya, nggak bisa makan. Ingat, kalau mau makan, Nasruddin makan belum ya? Akhirnya ibu saya ke pondok saya. Pas makan, lauknya habis terus ibu saya. Tumben. Saya tahu pas lebaran, ternyata waktu nengok saya, kalau dikasih makan, lauknya disimpan. Bukan karena nggak pengen, bukan karena eman, disimpan, dibawa pulang. Kasih tahu nenek saya, Nek, Nasruddin itu makannya lebih enak daripada kita. Iya, saya di pondok makannya lebih enak daripada saya di rumah.
Ya saya orang pada umumnya lah. Di rumah itu dulu makan ayam kan jarang kita. Makan ayam 2 kejadian. 1, ayamnya sakit, baru makan ayam kita. Kedua, kita sakit, baru makan ayam. Nah di pondok, saya tahun masuk pondok tahun 93. Alhamdulillah, setiap hari Senin saya makan ayam. Kebetulan pondok saya, ya orang-orang mampu lah. Saya dapat beasiswa, jadi saya alhamdulillah gitu. Nah, ibu saya bawa itu ke rumah. Oh, habis itu mbak saya makan. Karena saya lebih enak. Sama kayak kemarin saya kena pandemi, Bu. Adik saya langsung bilang, "Kak, gimana makannya?" Dia mikirin saya, tinggal di Purworejo nggak ada saudara, kena pandemi, di isolasi, kan bingung gimana makannya. Karena dia khawatir, setiap kali makan saya kirim fotonya. Kata dia, gitu mah enakan yang sakit dibanding yang ini. Kita yang sehat makan Indomie, yang sakit pagi rendang. ada yang ngirim rendang. Karena waktu saya sehat suka ngajak makan temen di situ. Akhirnya pas saya sakit, teman-teman saya yang saya ajak ngirim yang dia tahu makanan saya. Termasuk ayam bakar Petu Arjo dari Baledono beli ke situ. Saya ada langganan ayam bakar Pelangi. Udahlah, jangan dilanjutkan masalah makanan, siang-siang makanan. Dan kepada saudaranya bidor bil goib. Nah ini Bu, ini sudah ini mendoakan orang lain tanpa orang lain tahu. Luar biasa itu. Mendoakan orang lain tanpa orang lain tahu. Ya Allah, semoga pada Rusman dimudahkan urusannya, itu dikabul. Jadi bisa jadi nih, kalau urusan kita bagus ini, ada teman kita yang doakan kita tanpa kita tahu, gitu nggih. Tapi saya pernah terpaksa ngasih tahu teman saya bahwa saya mendoakan dia. Pas apa? Pas pandemi. Kenapa? Karena pas pandemi ada yang meninggal. Ada yang meninggal kita nggak berani sholat kan? Ada yang meninggal di pandemi nggak ada yang berani sholat. Saya bisa bayangkan, ya Allah gimana sedihnya coba. Ditinggal suami, ditinggal istri, gak ada yang datang. Gimana sedihnya coba. Double itu. Pokoknya yang paling sedih itu pas meninggal, pas pandemi. Saudaranya meninggal, gak ada yang takziah. Saya tidak bisa bayangkan gimana sedihnya. Nah, karena begitu, saya suka WA ke keluarga almarhum. Pak, turut berduka cita. Insya Allah kami di pondok menyolatkan almarhum. Niat saya untuk menghibur gitu kan. Nggak tahu dikabul apa enggak doa saya. Tapi yang jelas dia alhamdulillah ada yang mendoakan kan begitu. Cara riwayat mustajab karena kondisi. Tadi Bu, dakwatul walid, wadawatul musafir, wadawatul madlum. Doanya orang tua, doanya musafir, dan doanya orang yang didolimi. Mustajab karena tempat. Ini agak sulit, butuh biaya 55 juta. Ada yang murah 25 juta. Satu di Multazam, antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad. Alhamdulillah yang bisa. Yang nggak bisa nggak usah ngoyo ke situ. Sunnah, tapi resikonya luar biasa. Tapi kalau dapat, masya Allah, wong megang lihat Ka'bah aja senengnya kayak apa. Megang Ka'bah makin seneng, bisa kesini, luar biasa senengnya. Apalagi bisa nyium Hajar Aswad. Saya pertama kali nyium Hajar Aswad dulu, setelah nyium saya senyum terus Pak. Saking senengnya saya senyum terus. Karena saya senyum terus, mbah-mbah pada nanya, Nak Nasruddin tuh bahagia banget. Iya Mbah, kenapa? Habis nyium Hajar Aswad. Mbah pada nyiumin saya, nyium gitu. Kata Mbah, lumayan. Karena nggak bisa nyium Hajar Aswad, lumayan nyiumin yang habis nyium Hajar Aswad. Dia ada Hajar Aswad yang nempel di sini. Besoknya saya nyium, saya pura-pura diem. Enggak, saya takut diciumin lagi saya. Jadi besok-besok meneng wae gitu. Daripada diciumin. Mbah yang nyiumin Mbah Kakung. Ada Mbah Putih yang nyium, ada juga. Saya dulu masih kecil, masih muda hajinya. Jadi kadang-kadang dianggap cucu oleh mereka. Yang nyium saya tuh mbah nenek-nenek orang Pak Makassar. Dia nyasar, duhur dia nyasar. Saya dari hotel ketemu beliau.
kelihatan nih orang nyasar. Saya bilang, nek, saya akan anter nenek sampai ketemu hotel nenek. Begitu saya bilang begitu langsung, tangan saya dipegang, kenceng banget. Saya ajak ke Masjidil Haram, asar. Bu, itulah sholat asar paling romantis. Tangan saya dipegang nggak dilepas. Gak tahu hukumnya apa, saya nggak ngerti Pak. Pegang saya, gak lepas. Sholat berdua saya sama beliau. Ya secara teori batal lah saya, tapi gimana? Gak tahu lah saya. Untuk alam, semoga diterima sama Allah. Habis asar saya langsung saya cari, ketemu maghrib. Jadi kalau alun-alun itu Ka'bah, saya dari Bayan, dia di Butuh. Pas sampai hotelnya beliau, teman-temannya sudah berangkat semua, kuncinya dibawa, dia bingung. Saya paham, dia mau ngasih saya sesuatu yang namanya mbah-mbah. Karena dikunci bingung dia ngasih apa, akhirnya saya dipeluk, dicium. Kok balas ya, Allah yang balas, Allah yang balas. Iya mbah, iya. Ya bukan mbah, manggilnya nenek, Makassar. Yang saya agak bingung waktu dia nanya, kita sudah kawin? Hah? Kita sudah kawin? Maksudnya kita sudah kawin, kita kan di sana kamu sudah nikah. Kita sudah kawin, sudah dipegang-pegang bilang kita sudah kawin. Nggak tahu saya hukumnya gimana, moga-moga diterima gitu nih Pak. Yang kedua rodho, di antara mimbar dan makam. Kalau dulu rumah, sekarang makam. Padang Arafah, ini setahun sekali. Ini yang dicari orang haji. Hijr Ismail, lengkungan di samping Ka'bah. Belakang makam Ibrahim, yang kayak kandang burung. Makom, bukan makam, tempat berdiri. Waktu tawaf, mas muter, Safa Marwah. Waktu sa'i, Musdalifah, Mina, Jumratul Aqabah, Wusta dan Ula. Yang sudah insya Allah ingat semua nih Bapak Ibu. Mustajab karena kondisi. Nah ini tadi, di antara mimbarku dan rumahku adalah raudhah dari taman-taman surga. Kata orang ibu bapak, kata orang, ya kata saya iya, cuman kan saya nggak pernah kemana-mana, cuman luar negeri tahunya Mekah Madinah. Teman saya yang pernah keliling dunia, kata dia, kalau saya ke Roma, selesai lihat, ya sudah nggak pengen ke sana lagi. Lihat ke Paris, lihat Menara Eiffel, sudah lihat sudah. Tapi kalau saya ke Madinah, setiap kali pulang dari Madinah, menangis pengen ke Madinah lagi. Itulah ininya Mekah dan Madinah. Adab dalam berdoa, satu menghadap kiblat jika memungkinkan. Usahakan menghadap kiblat. Singkat Ibu, udah habis waktunya. Ini dalilnya. Kedua, hamdalah dan sholawat. Paling tidak, alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma sholli ala Muhammad. Diiringi rasa takut dan khusyuk. Tadi yang serius. Yang keempat, keyakinan hati akan terkabulnya doa. Yakin akan dikabul dalam bentuk apapun. Kan kalau dulu diyakin bahwa dikabul dalam bentuk yang kita minta, agak ragu. Sekarang yakin dalam bentuk apapun Allah kabul. Bisa tadi langsung, bisa nanti di akhirat, bisa dalam bentuk lain. Terus doa yang umum dan tidak berlebihan. Saya lebih senang ini Pak, umum dan tidak berlebihan. Walaupun ada yang bilang boleh nyebut, ya Allah, saya pengen beli Mercy warna putih keluaran 2017. Katanya ada yang bilang boleh. Ya silakan kalau mau. Ya Allah, saya pengen baju lebaran warna hijau dan seterusnya. Tapi ada yang bilang nggak usah detail-detail banget. Tapi ada yang bilang boleh. Cuman saya lebih setuju yang umum saja. Dan yang paling penting minta ampunan. Mengagungkan Allah dan merendahkan diri. Ya Arhamar Rahimin irhamna atau irhamna ya Arhamar Rahimin. Sama kan? Mana dulu? Muji dulu baru minta. Ya Arhamar Rahimin, wahai yang Maha Rahman dan Rahim, irhamna, sayangi kami. Jangan tiba-tiba sayangi kami. Ya Arham, kan beda dirasakan beda Ibu. Ibu minta duitnya dong, kan beda. Minta duitnya dong, Ibu kan beda sama tapi beda di ini. Jadi ya Arhamar Rahimin, irhamna. Sama Ibu bayangkan tadi anak Ibu yang pulang SMA itu, Ibu minta duitnya dong, langsung dikasih. Apalagi nyapu dulu, ngepel dulu, ngechat dulu langsung dikasih. Anak kita kan gitulah, kalau ada maunya tiba-tiba baik banget.
Itu mendingan daripada udah minta masih pecicilan juga. Mengangkat kedua tangan, diangkat Pak. Dan kita sudah biasa nih. Silakan sesuai ini kita. Yang wajar. Mengulang lapat doa 3 kali. Nah, kalau yang spesial 3 kali. 3 kali. Sehatkan kami ya Allah, sehatkan kami ya Allah, sehatkan kami ya Allah. Nah, ini sebab doa yang tertolak. Makan minum yang haram. Ada sahabat yang berdoa, wamat amuhu haramun. Dia minta ya Allah berilah, tapi makanannya haram, segala macam haram, itu akan menghalangi. Terburu-buru dan putus asa dalam berdoa. Maksiat, naudzubillah. Doa untuk kemaksiatan atau mutus silaturahim. Ya Allah, moga-moga pasangan saya, bukan pasangan ini, pasangan istri, pasangan apa tuh? Judi online tembus ya Allah. Bangetan. Iya, dulu saya waktu kecil kan suka ngadu gambar. Saya kan ngaji, kalau ngadu gambar Bismillahirrahmanirrahim. Yang gak usah gitulah. Bapak Ibu, pas jam 7 semoga Allah mengabulkan doa-doa kita. Itu Ibu. Dan tadi yakin Allah mengabulkan, tapi dalam berbagai bentuk. Maka saya yakin di antara oleh-oleh hari ini adalah yakin doa kita dikabul, cuman bentuknya beda-beda. Allah yang tahu apa yang kita butuhkan. Kita ingin, tapi Allah tahu mana yang kita butuhkan, karena beda antara keinginan sama kebutuhan. Mohon maaf atas segala hilaf. Misalkan ada pertanyaan silakan, kalau nggak ada alhamdulillah. Mohon maaf atas segala hilaf. Terima kasih atas perhatian. Nasrun minal wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau kami mengaturkan terima kasih. Semoga wawasan dari beliau dapat kita habiskan dalam kehidupan kita. Informasi. Yang pertama, infak terkumpul 305.000 rupiah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga menjadi amal soleh Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, kajian pagi Ramadan 1446 Hijriah pada esok hari Jumat 14 Ramadan 1446 Hijriah atau 14 Maret 2025 Masehi akan diisi oleh Ustadz Suprayitno SPDI dari anggota Pleno PTN Purworejo dengan tema zikir dalam menyucikan hati. Nomor 3, apresiasi jamaah diberikan kepada jamaah dengan kupon nomor 3003. Yang nomor 2, 2696. Nomor 4, informasi program Ramadan PTN Kuta Arjo yang pertama, takjil buka puasa selama bulan Ramadan 1446 Hijriah. Yang kedua, paket peduli duafa minimal 100 paket. Nomor 3, infak untuk kegiatan TPK Tunas Melati Kuta Arjo. Yang keempat, infak pembangunan gedung dakwah lantai 2 tahap 1. Yang nomor 5, infak untuk pembangunan gedung SLB Muhammadiyah Kuta Arjo. Dan nomor 6, penerimaan dan penyaluran zakat fitri, zakat mal atau profesi fidyah. Kami dari panitia membuka kesempatan beramal soleh Bapak Ibu jamaah sekalian guna menambah pundi-pundi amal soleh sebagai bekal akhirat kelak. Dilayani di KL Lazismu Kuta Arjo pada waktu yang telah ditentukan. Demikian agenda kajian kita pada kesempatan kali ini. Semoga mampu mengawali hari pagi Ramadan kali ini dan memberikan hikmah bagi kita semua. Mari kita tutup kajian kita dengan bacaan doa kafaratul majlis bersama-sama.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proyek nggak proyek orang awal sudah bongkar kena layak. Kapan? Proyek Besok. nggak ya. Kurang. Yang orang lah sudah bongkar. Mungkin itu orang itu. Itune rada wadon nek miki iki. Nek cedhek banget ngeber-ngeber suarane. Buatan orang, kameranya, buatan. Ngomong ini